Sama nggak sih kamar kecil yang ada di rumah dan yang ada di pesawat? Jelas beda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan kamar kecil yang ada di pesawat. Nah, cara membuka kamar kecil ini yaitu didorong, nah seperti ini ya. Untuk mencuci tangan, jangan lupa menggunakan sabun yang berada di atas ini. Lalu ditekan kerannya, maka air akan keluar ya teman-teman. Nah, setelah itu menggunakan tisu di bagian atas ini, dan tong sampah ada di bagian bawah ini ya. Oke. Dan jangan lupa untuk menyeka air yang ada di sink. Caranya menekan tombol yang ada di sebelah keran ini. Dengan otomatis air akan keluar dari sink. Nah, tombol merah ini untuk meminta bantuan kepada pramugarinya teman-teman. Geser ke arah kanan untuk membuka pintu. Iya, seperti ini ya. Dan tarik gagangnya. Dan pintu akan terbuka. Yeay. Nah, untuk menggunakan toilet duduknya jangan lupa menggunakan kertas ya. Jadi caranya disisipkan di bagian tengahnya. Nah, bentuknya seperti ini ya kira-kira. Dan setelah itu jangan lupa untuk disiram, tekan tombol biru. Oke, dan ditutup penutupnya. Jangan lupa teman-teman, buang kertasnya di tempat sampah di bawah wastafel. Ya, dan tekan tombol flashnya kembali. Jangan lupa tutup penutupnya. Nah, tepat di atasnya terdapat meja untuk ganti popok bayi. Nah, bisa ganti di sini nih. Nah, berat badan dari bayi tersebut kira-kira maksimal itu 9 kg. Nah, ini adalah pegangan tangan khususnya untuk orang tua dan yang membutuhkan ya. Nah, teman-teman, sekarang udah nggak bingung lagi kan bagaimana cara menggunakan kamar kecilnya? Jadi, selamat terbang! Bagaimana cara tayamum yang benar Ustaz? Apakah satu kali atau dua kali mengambil debunya? Satu kali tepukan saja. Satu kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu adalah surah nomor 5 ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya, itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sendal gede atau di kereta api, semua bisa gitu kan. Di dindingnya itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya 2 anggota tubuh yang diusap dengan 1 kali usap. 1 kali tepuk, 1 kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, nggak ada kaki, nggak ada kepala, semua nggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara salat ketika berada di dalam pesawat terbang? Apakah tetap duduk di kursi atau harus mencari tempat agar bisa berdiri? Apakah niat salat tidak perlu dilafadzkan? Nah, kita belum ke sini. Baik, tata cara ketika di pesawat terbang bagaimana? Kalau lihat beberapa dalil-dalil yang sampai kepada kita, misal yang pertama, Nabi memberikan petunjuk salat saat di kendaraan. Beliau naik unta, kan? Dan menghadap ke arah kiblatnya, kemudian salat sesuai dengan arah kendaraannya itu mengarah. Beliau sholat di situ, ya, sholat di atas kendaraannya. Nah, kata Imam Malik, saya sebutkan dulu penafsirannya, karena ini nggak ada spesifik. Zaman Nabi belum ada pesawat terbang, nggak ada yang di udara, cuma ada di darat. Kata Imam Malik, karena di zaman Rasulullah itu seluruh kendaraan dan semua sifat sholatnya ada di darat, bukan di udara,
maka setiap orang yang sholat berada di atas posisi Ka'bah, ya, maka sholatnya ditangguhkan sampai dia turun berada sejajar dengan Ka'bah. Kata Imam Malik, pendapat pertama ya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya di atas, misal sedang di atas ya, sekarang konteksnya pesawat terbang, itu kata Imam Malik belum berlaku sholat. Nanti begitu dia turun, maka semua sholat yang pernah tertinggalkan saat di atas terlewatkan, itu ditunaikan saat turunnya. Ya, itu dikiaskan kepada 3 keadaan yang diangkat pena di situ. Ya, rufi'al qalam an tala, diangkat pena pada 3 bagian. Ya, yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Ya. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalima, dari orang yang kecil bayi sampai dia menjadi baligh. Ya. Yang ketiga, anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang terkena penyakit saraf, ya, disebut dengan gila, ya, sampai dia sadar. Nah, orang-orang yang berada di atas itu dikiaskan dengan orang tidur yang belum bangunnya. Dia belum mendapatkan waktu setelah bangun. Jadi kalau Anda tertidur, misal Anda tidur nih, ya, dari Isya, belum sholat Isya, habis maghrib tidur, nantilah malam sekalian tahajud, ya. Ternyata kebablasan, bangun jam 8, subuhnya lewat juga. Maka saat bangun itu dikerjakan langsung Isya dan subuhnya. Itu bukan qadha, tapi ditunaikan persis di waktu saat bangunnya. Jelas ya? Pada saat itu, jadi jangan tinggalkan sholat, persis ketika ingat dia lakukan. Bukan qadha itu. Di sini belum terjadi. Di Libya dulu pernah terjadi. Ada orang saking capeknya 2 hari 2 malam gak bangun. 2 hari 2 malam. Setelah itu baru bangun. Itu sholatnya semua dikerjakan dari subuh sampai isya, ya, diselesaikan. Nah, tapi pendapat ini, maksud saya kalau Anda lihat teman di pesawat belum sholat turun ke bawah sholat, itu berarti menggunakan madzhab Maliki. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang sedikit Mediterania, Italia, Prancis, Spanyol, itu Maliki. Tapi mayoritas ulama berpendapat tetap dikerjakan di tempatnya, tetap sah. Bagaimana caranya? Lakukan dengan duduk, ya. Kalau senyamannya silakan, kalau Anda bisa berdiri silakan saja. Tapi kalau dianggap menjadi darurat dan madarat kepada kitanya sulit, lakukan dengan duduk. Tayamum. Setelah itu, sebagaimana pesawat mengarah, di situ kita lakukan salat. Ya. Fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kita menghadap arahnya, maka Allah menemukan kita dalam salat kita. Tapi ini pun dibagi 2. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i, itu cuma ihtiram. Ihtiramul waqt. Jadi kita salat di atas, ya. Sudah salat, tapi menghargai waktu. Cuma karena Ka'bahnya masih di bawah, ketika turun diulangi lagi salatnya. Itu pesan Syafi'i. Tapi ulama mayoritas yang lain menyampaikan tidak perlu diulang, salatnya sudah sah, ngapain diulang? Karena dia sudah sholat, diberikan keringanan, maka sudah sah. Nah, saya memilih yang paling memudahkan dan disepakati oleh mayoritas ulama. Jadi kalau Anda di sholat di pesawat tetap sah dilakukan. Silakan kalau punya wudhu sebelumnya atau tidak, silakan tayamum, menghadap sebagaimana arah pesawatnya menghadap, kemudian bertakbir, sempurnakan sesuai jumlah rakaat sholat, dan boleh dikosor.
apes katanya dia. Nanti kita insya Allah satu bis saja. Ada yang bisa jalan karena nanti akan semakin padat. Jadi bentuknya kita nanti kalau kita nanti bis kita naiknya ya